Anda masih menyaksikan Talk Show Aceh TV pemirsa, dan ini segmen terakhir kita. Silahkan untuk bertanya, menanggapi, dan ada voucher pulsa juga untuk Anda. Dan memang silahkan masuk di 0822 4140 9987 dengan tema kita hari ini, memperkuat kapasitas mental dan psikososial anak khususnya di komunitas, di masyarakat kita di era pandemi melalui program kesejahteraan sosial anak integratif. Jadi dan tadi kita sebelum break sudah banyak membahas tentang program ini, bagaimana masyarakat juga bisa mengakses langsung untuk bisa menceritakan apapun masalahnya bagi Anda. Dan kita juga nanti akan men-share kepada Anda, membagi kepada Anda ada nomor-nomor yang bisa Anda hubungi untuk bisa curhat, seperti itu bahasanya, curhat kepada psikolog-psikolog yang memang ahlinya, yang profesional. Baik, saya ingin ke Bu Intan, Bu, sebagai psikolog, bagaimana kemudian melihat program ini? Apakah kemudian bagaimana psikolog melihatnya? Silahkan. Baik, yang pertama saya klarifikasi dulu, Kak, bahwa saat ini saya hadir di sini bukan dalam kapasitas sebagai psikolog, tapi ilmuwan psikologi. Ya, saya psikologi terapan, dalam hal ini praktisi juga untuk psikososial. Berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan, layanan yang sifatnya integratif ini memang betul-betul adalah sesuatu hal yang sangat mendukung untuk proses kesejahteraan mental maupun psikososial dari masyarakat terdampak. Benar seperti tadi disampaikan Mbak Dayan, permasalahan-permasalahan sosial termasuk juga bencana kesehatan terkait pandemi COVID-19 ini tidak bisa diselesaikan oleh 1-2 orang saja atau 1-2 instansi atau institusi saja. Jadi memang harus bergandengan tangan, bekerja sama, sebagaimana juga yang disampaikan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa untuk hal-hal yang sifatnya sudah masif seperti ini, maka pentahelix itu adalah bagian juga upaya dari pemerintah, para akademisi, praktisi, ya, badan usaha, pelaku dari media sosial, termasuk juga saya lupa satu lagi, jadi ada 5 unsur yang memang dianggap semua harus saling bergandengan tangan, bekerja sama. Ulama, tokoh masyarakat, ya, tokoh adat juga Pak, ya, saling menguatkan dan memberikan dukungan-dukungan bagi para masyarakat, serta juga memberikan informasi-informasi yang bisa digunakan untuk membantu individu maupun kelompok akar rumput sekalipun untuk mengakses pengetahuan-pengetahuan yang dapat dijadikan pedoman gitu, ya. Hal-hal apa yang paling dapat dilakukan, kemudian informasi-informasi apa yang keliru, karena kalau banyak beredar isu-isu hoax tentu saja ini menimbulkan keresahan. Alih-alih membuat orang bisa lebih tenang menghadapi sesuatu, tapi pikiran jadi kalut gitu, ya. Dan ini juga meskipun media sosial saat ini gencar menurunkan banyak informasi-informasi, tapi kita juga harus tahu bahwa ada yang disebut dengan disinformasi. Jadi disinformasi ini juga menuntut kearifan kita sebagai pengguna gawai untuk bisa memilih dan memilah derasnya informasi yang masuk, mana yang bisa kemudian informasi itu dipercaya dari sumber-sumber yang memang kredibel gitu, ya. Kemudian pengetahuan yang sifatnya saintifik, alih-alih informasi yang tidak ada sumbernya gitu, ya. Karena kalau tidak ada sumbernya justru ini yang perlu diwaspadai, bisa saja kemudian malah membuat perasaan kita malah lebih kalut gitu, ya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tentang bagaimana ini bisa dilakukan dengan saling bekerja sama, masing-masing unsur memenuhi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, dan setiap layanan tentu saja digunakan memang untuk mendukung apa yang mudah-mudahan menjawab apa yang menjadi permasalahan di kelompok akar rumput. Baik, saya ingin ke Pak Muslim, Pak. Bagaimana guna saran-saran dari PKPM khususnya ini kepada masyarakat akar rumput untuk tetap memperkuat kapasitas kesehatan mental masyarakat, Pak? Silahkan. Mungkin karena kita di Aceh dan juga sebagai katakanlah penduduk Muslim, tentu setiap hari berdoa. Jadi
di masjid, di menasah-menasah ya, itu selalu kita melaksanakan salat berjamaah, kemudian juga doa, pengajian dan sebagainya. Dan juga beberapa waktu yang lalu juga pemerintah Aceh sendiri itu sudah menganjurkan bahwa di setiap khutbah Jumat itu dibuat topiknya itu memang menghadapi COVID-19 dalam pendekatan agama. Dan beberapa kali ceramah-ceramah dari Ustadz Abdul Somad juga yang menunjukkan betapa dulu Rasul sendiri juga memberikan warning, wanti-wanti bahwa kalau memang terjadi pandemi di suatu daerah itu jangan keluar. Memang sudah seperti itu. Dan kalaupun memang yang dari luar jangan masuk ke daerah itu. Itu kan luar biasa sebetulnya. Apa yang sekarang disebut dengan social distancing dan juga beberapa program yang lain. Kita juga merasa berterima kasih kepada pemerintah pusat yang tidak memperpanjang libur nasional yang panjang, dan itu yang sudah diralat kembali itu. Sebab kalau itu terjadi bahwa akan berbahaya sekali bagi apa yang selama ini sudah kita kerjakan gitu. Termasuk juga penyambutan tahun baru di beberapa provinsi dan kabupaten kota itu oleh pemerintahnya sendiri sudah membuat pengumuman bahwa tidak dirayakan secara besar-besaran, tapi tetap mungkin menjaga jarak walaupun hanya sekedar katakanlah perayaan biasa-biasa saja. Jadi seperti itu. Dan itu salah satu upaya yang bagus menurut saya. Baik. Berdoa dan tadi juga dukungan dari pemerintah dan semua pihak. Ya Pak ya. Bu Rita, gimana Bu dari pemerintah, silahkan. Kalau dari kami yang tentu yang pasti kita harus paham musuh yang kita hadapi ya. Jadi artinya kita memahami kondisi ini berbeda dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Protokol-protokol kesehatan perlu kita lakukan. Tentu sudah banyak ya, ada gerakan 3M, pesan ibu dan sebagainya. Itu penting untuk kita lakukan bersama agar kita terhindar dari COVID. Baik, dari pemerintah Ibu, apa kemudian ingin disampaikan kepada masyarakat untuk pada saat sekarang ini, program ini khususnya? Ya, untuk program PKSKI sendiri kita sangat berharap masyarakat tentunya yang paling dekat dengan anak itu adalah keluarga. Walaupun dalam kondisi pandemi, anak tetap menjadi perhatian utama bagi kita. Kita harus pahami kondisi mereka untuk menghadapi pandemi 19 ini, pandemi COVID-19 ini tentunya sangat membutuhkan dukungan perhatian dari keluarga. Walaupun masalah, jangan sampai anak-anaknya. Jadi penting kita tetap memberikan perhatian kepada anak-anak kita, memperhatikan kemampuan anak-anak kita, jangan sampai mereka menjadi bermasalah karena keluarganya bermasalah. Baik, jadi kalau berantem jangan depan anak ya Bu ya. Bisik-bisik aja berantem ya. Baik, dan pemirsa Anda juga bisa mengakses layanan ini. Tadi di layanan Sejiwa Anda bisa menelpon 119 dan nanti akan disambungkan ke masing-masing daerah. Dan untuk PKSI sendiri yang tadi program kesejahteraan sosial anak integratif itu di Kota Lok Semawe Anda bisa menelpon di nomor telepon 0811 670 603, itu yang di daerah Lok Semawe dan sekitarnya. Dan untuk Aceh Barat itu ada di nomor telepon 0811 688 7702. Dan untuk di Banda Aceh Anda bisa datang langsung ke Dinas Sosial setempat Kota Banda Aceh ataupun provinsi dan bisa ke Lamjabat dekat BLK, atau juga Anda bisa menelpon di nomor 0811 68 18801. Baik, Anda juga bisa mengakses untuk menceritakan kondisi yang Anda alami. Dan ini dijamin kerahasiaannya Bapak Ibu ya? Oke, baik. Kita udah di segmen terakhir ini Bapak Ibu. Sayang sekali waktu kita sudah harus berakhir. Untuk closing statement ya, silakan mungkin dari Pak Muslim Zainuddin dulu. Silakan Pak. Yang penting apa yang sudah kita upayakan selama ini insya Allah tetap berlanjut ya. Tentu dengan masing-masing lembaga baik personal maupun kelembagaan itu akan melanjutkan lagi program-program tersebut, terutama tadi yang disebut dengan replikasi dari beberapa kabupaten kota yang memang sudah dicanangkan. Itu harapan kami. Dan juga nanti bagi misalnya HIMSI juga akan
melanjutkan program ini sesuai dengan tupoksinya. Begitu juga Dinsos tidak perlu kita sampaikan lagi karena memang sudah memang hari-hari kerjanya memang di bidang sosial, jadi seperti itu. Baik, jadi jangan berhenti di saat ini aja Pak ya, karena masyarakat kita butuh dukungan. Betul. Apalagi kesehatan mental. Ya. Baik Pak Dr. Muslim Zainuddin MSI selaku Direktur PKPM Aceh, terima kasih sudah berbagi dengan kami di Aceh TV dan pemirsa. Silakan Ibu Intan Kemalam. Ya, penting sekali bagi kita semua saat ini memahami dan menerima ya bahwa kondisi hari ini berubah ya, tapi artinya perlu juga kita memahami bahwa perubahan-perubahan yang ada ini tidak semata-mata dilihat sebagai hal yang negatif, tapi adalah kesempatan untuk bertumbuh. Artinya waktu lebih banyak kita habiskan bersama keluarga. Ini juga membuat kedekatan-kedekatan itu harusnya lebih rekat gitu ya. Kemudian kesempatan-kesempatan di mana meskipun kita berjarak secara fisik, tapi sebenarnya kita juga tetap bisa menumbuhkan kedekatan silaturahim kita menggunakan media-media lain ya. Artinya jarak itu dalam hal ini betul-betul adalah adaptasi kebiasaan yang harus kita jaga, jangan kendor gitu ya untuk ingat pesan Ibu. Kemudian sebagai adaptasi perubahan perilaku juga menjadi penting ayah, bunda, seluruh masyarakat yang ada untuk disiplin ya, patuh dengan kebiasaan-kebiasaan yang dapat memang kita gunakan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, dan gunakan seluruh sumber daya yang ada pada diri kita untuk bertumbuh menjadi lebih baik gitu. Baik, di kondisi yang seperti ini kita di kondisi yang sulit ini tidak hanya berfokus pada hal-hal yang negatif, tapi berfokus pada hal-hal yang positif dan kesempatan untuk kita mengasah hal-hal yang lebih baik pada diri kita. Baik, fokus pada yang positif. Terima kasih Ibu Intan Kemalam SPSI, MSI selaku psikolog dari HIMSI, Badan Psikologi Indonesia. Ibu Rita, silahkan Ibu. Ya, dari Dinas Sosial kami sangat berharap tentunya peran aktif keluarga ini merupakan layar pertama dari anak yang sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Kami sangat berharap Bapak Ibu orang tua yang memiliki anak-anak harus menjadi individu yang positif, melihat kondisi ini dengan lebih baik, tidak membuat ini menjadi sesuatu hal yang kemudian menjadi tambah rumit, gitu ya. Dan ini akan sangat membantu anak-anak kita tumbuh dan berkembang dengan baik pula. Dan tentunya juga akan meningkatkan imunitas kita di keluarga. Baik, jadi keluarga dulu ya Ibu ya. Ibu Rita Mayasari Esos, MPSSP dari Kasih Anak Dinas Sosial. Terima kasih banyak sudah berbagi dengan kita Bapak Ibu. Dan terima kasih kepada Anda pemirsa sudah menyaksikan acara ini. Semoga bermanfaat pastinya. Kami selalu mengingatkan untuk cegah penyebaran COVID-19 dengan mengingat pesan Ibu, yaitu selalu terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan di air mengalir, dan menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Bersama kita putuskan rantai penyebaran virus corona menuju Indonesia sehat, Indonesia maju. Saya Indra Sikasari, mewakili seluruh tim yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.